Sebetulnya keberuntungan atau rezeki kita itu ada plafonnya, ada batasannya, ada batas bawahnya, ada batas atasnya. Selamat malam Bapak Ibu semua, kembali lagi berjumpa dengan kita di sini di Focus Solution Indonesia. Dan malam hari ini tentu ditemani oleh Bapak Made Suentang, yaitu the only HR practitioner who is selling expert. Dan malam hari ini kita akan membahas Pak Made kembali terkait dengan keranjang rezeki. Terkait dengan keranjang rezeki tersebut ada hal-hal yang juga disampaikan terkait dengan bagaimana cara untuk meningkatkan kapasitas keranjang rezeki kita. Cara-cara apa saja yang bisa dilakukan gitu Pak Made untuk meningkatkan kapasitas tersebut. Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Made Suentang. Tentunya Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera dan berbahagia. Jadi gini Anda, kan sebelumnya kita sudah berbicara bagaimana kita membersihkan keranjang rezeki kan, ya, untuk menarik keberuntungan. Betul. Nah setelah itu menamalnya juga kan. Ya, setelah itu sudah bersih, ya, sudah tidak ada bolong-bolongnya lagi. Setelah itu kita bagaimana mengisi keranjang rezeki ini dengan magnet. Ya, dengan magnet rezeki supaya keberuntungan itu datang secara otomatis. Nah, melalui tindakan dan lain sebagainya itulah. Ya, nah kali ini saya akan melanjutkan bagaimana sekarang meninggikan atau meningkatkan plafon keranjang rezeki itu sendiri. Jadi caranya misalnya gini lah. Sebetulnya keberuntungan atau rezeki kita itu ada plafonnya, ada batasannya, ada batas bawahnya, ada batas atasnya. Sepanjang kita berada di tengah-tengah ini, kita aman, kita merasa nyaman dan sebagainya. Contoh, katakanlah misalnya berupa angka dari 0, terus plafon rezeki kita tergantung dari rata-rata penghasilan kita setiap bulan itu seberapa sih. Contoh misalnya saya anggap 10 juta. Ya. Berarti antara 10 juta dengan 0 ini itu adalah satu ruang kenyamanan buat kita. Sepanjang kita ada uang 10 juta dari 0 ini, itu kita itu merasa nyaman, merasa aman, karena ini adalah ruang nyaman kita terhadap rezeki itu sendiri. Khususnya dalam hal ini saya bicara penghasilan, ya, keuangan. Nah, ini yang menentukan kapasitas dari keranjang rezeki itu sendiri. Gitu. Apa yang akan terjadi? Tiba-tiba nih dapat penghasilan, apakah warisan atau apapun gitu ya, sampai 100 juta. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan uang yang 100 juta ini? Tergantung dari kita sendiri ya Pak Made. Iya memang. Jadi karena plafon rezeki kita itu batasannya itu adalah hanya 10 juta. Begitu kita melewati dari batas ini, maka uang yang 100 juta tadi kita perlakukan sama persis seperti uang yang 10 juta. Pada akhirnya apa yang akan terjadi? Uang itu akan cepat habis. Uang itu akan cepat sirna tanpa ada satu hasil yang nyata. Oke, berarti kita sebenarnya belum siap gitu Pak Made ya, terkait dengan plafon rezeki yang melampaui batas kita gitu. Boleh dibilang begitu, dan itu sebetulnya disebabkan karena kita belum menaikkan plafon rezeki kita, belum memperbesar kapasitas keranjang rezeki kita. Gitu. Jadi ya umpamanya lah misalnya keranjang rezeki kita itu diameternya ukurannya ya 10 cm misalnya gitu ya. Itu berapa kilo bisa nampung tuh? Berapa duit? Ya 10 juta tadi misalnya gitu. Oh tiba-tiba ini ada 100 juta, ya tentunya menjadi limbah meruah gitu loh. Jadi tidak masuk. Maka dari itu yang kita mesti kita perhatikan juga adalah bagaimana kita memperbesar kapasitas keranjang rezeki itu. Gitu. Nah,
banyak teknik yang diajarkan oleh orang-orang. Anda bisa cari di YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Ada teknik yang digunakan itu adalah dengan membuat membooster rezeki namanya. Membooster rezeki. Jadi contohnya misalnya nih, kita membuat satu tujuan, kita kembali lagi ke 6 kristal itu, saya comot satu mengenai keuangan lah. Rata-rata penghasilan kita katakanlah misalnya 10 juta itu per bulan. Maka ya secara metafisika plafon rezeki kita itu dapat kita lipat gandakan 4 kali. Berarti yang kita buat di dalam pikiran kita itu adalah 40 juta. Seperti itu. Kalau lebih daripada itu, bawah sadar kita itu udah nggak bisa nangkap, udah bingung dia. Itu maka masih di bawah 40 juta. Ya contohnya buatkan afirmasi ya dengan cara-cara tertentu. Misalnya penghasilan saya mulai bulan ini setiap bulan adalah 40 juta misalnya. Setelah itu dilakukan kalibrasi terhadap panca indera kita, submodality kita, istilahnya seperti itu, supaya seluruh bagian sistem kita itu bisa menerimanya bahwa kehadiran uang yang 40 juta itu menjadi biasa. Dan seolah-olah uang itu sudah kita capai gitu. Nanti pada saat kita mencapainya itu kita bisa mengelolanya dengan baik. Mengelola dengan baik dan langsung di booster lagi. Gitu ya. Nah, yang ingin saya sharing di sini, bagaimana kita memperbesar kapasitas keranjang rezeki itu adalah dengan fokus. Seringkali kita itu salah fokus terhadap tujuan yang sebetulnya kita ingin capai. Terlalu terfokus dengan tujuan, pada akhirnya kita melupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan ini. Padahal yang senyatanya bisa mencapai tujuan kita, yang benar-benar bisa mencapai tujuan kita, bukannya kita hanya fokus dengan tujuannya, tetapi juga kita fokus dengan tindakan-tindakan apa yang seharusnya kita lakukan supaya tujuan ini bisa kita realisasikan gitu. Sehingga maka dari itu kita menghindari fokus terhadap hal-hal yang menghambat tujuan gitu. Contohnya misalnya nih, dalam kehidupan ada debit, ada kredit, ada pemasukan, ada pengeluaran ya. Seringkali kita itu terlalu fokus pada pengeluaran. Waduh, besok nih udah bayar gini, bayar SPP anak, bayar kontrakan rumah, bayar cicilan, bayar utang, bayar ini dan sebagainya. Kalau itu dijadikan fokus, maka muncullah ada rasa khawatir, rasa takut, rasa was-was dan lain sebagainya. Maka kalau itu yang terjadi, maka apapun yang kita takutkan yang menjadi fokus kita, maka seluruh energi kita bergerak untuk mencapai hal itu. Ini yang namanya salah fokus gitu. Padahal yang mestinya kita lakukan itu fokusnya adalah kepada hal-hal yang benar-benar kita inginkan terjadi, yaitu kepada pemasukannya itu sendiri ya, gitu. Misalnya afirmasinya kayak tadi ya, dengan senang hati atas izin Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya gitu ya, bahwa penghasilan saya adalah 40 juta setiap bulannya mulai bulan sekarang ini, misalnya seperti itu. Dan itu benar-benar ditanamkan di dalam submodality kita gitu. Sehingga kalau kita fokusnya di sana, maka seluruh energi kita itu bergerak untuk merealisasikan apa yang kita fokuskan gitu ya. Jadi sebenarnya hidup kita itu persis seperti kamera. Anda akan mendapatkan gambar terhadap apa yang menjadi fokus Anda gitu ya. Kalau Anda salah fokus, ya tentunya pada akhirnya Anda mencapai salah sasaran gitu ya. Sehingga fokus, termasuk juga afirmasi, termasuk juga visualisasi ya, yang Anda buat itu adalah semuanya adalah untuk membuat yang namanya peta ya, map di dalam pikiran Anda.
Oke. Ya ibaratnya kita berjalan gitu ya. Kalau kita sudah punya map, kita sudah punya GPS-nya, bukankah kita lebih mudah mencapai tujuan kan? Lebih mudah. Ya, supaya tujuan itu bisa kita capai, maka yang pertama yang harus kita lakukan apa? Bergerak. Bergerak, gitu loh. Karena sekalipun kita sudah membuat map di dalam pikiran kita, ya, the map is not the territory. Jadi peta itu bukan wilayah yang sesungguhnya, itu hanya map, itu hanya peta yang memudahkan kita mencapai tujuan yang menjadi keinginan kita. Tetap yang benar-benar mampu merealisasikan apa yang menjadi tujuan kita itu adalah tindakan kita. Maka dari itu kita harus fokus dengan tindakan. Ya contohnya misalnya saya ingin meningkatkan penghasilan, tapi tindakan Anda malas. Ya mana mungkin lah gitu loh. Berbanding terbalik jadinya. Iya, fokusnya salah. Fokusnya salah. Nah, kalau misalnya saya ingin meningkatkan penghasilan menjadi 40 juta misalnya, maka yang jadi fokus apa? Ya kerja. Itu di samping punya penghasilan utama, waktu yang tersisa ya Anda gunakan untuk membuat satu aktivitas yang lainnya untuk menghasilkan uang. Ya contoh, misalnya kamu ini kan karyawan. Ya, betul. Rata-rata kamu masuk jam berapa? Masuk jam 9. Dari rumah lah, berangkat jam berapa? Dari rumah berangkat jam 8. Jam 8. Oke. Jam 9 mulai kerja di kantor kan? Iya. Keluarnya jam berapa? Keluar selesai kerja jam 5. Jam 5 sampai di rumah jam Jam 6. jam 6. Tidur jam berapa? Tidur Rata-rata lah rata-rata jam 10. jam 10. Jam 6 sampai di rumah, jam 10 tidur ya. Ya. 4 jam ini ngapain? Gitu. Ya, itu baru sehari loh. Itu baru sehari. Kalau kita kalikan sekarang 30 hari, berarti 4 jam kali 30 jadinya berapa dong? 120. 120 jam, Pak. Iya. Itu banyak loh. Ya, 120 jam itu belum misalnya hari libur itu kan full day tuh. Oke. Ya. Kalau waktu sebanyak itu Anda tidak mampu menghasilkan sepeser pun, ya berarti Anda menyia-nyiakan hidup itu sendiri, menyia-nyiakan kesempatan. Berarti fokus Anda salah gitu loh. Untuk meningkatkan penghasilan itu. Baik. Ya mungkin ada yang mengatakan habis capek gitu loh. Iya benar, kerja itu emang capek. Capek itu equal, itu sama dengan rupiah. Gitu. Ya, semakin besar capeknya, rupiahnya tentunya menjadi semakin banyak. Gitu. Dan ini banyak orang yang tidak menyadari. Banyak orang yang tidak menyadari. Termasuk juga ngapain sih misalnya hanya 4 jam itu ya nonton status orang. Kalau toh pegang HP, coba baca di sana. Misalnya ya buku-buku virtual book gitu loh. Itu kan untuk meningkatkan wawasan. Ya, dan mungkin ini tidak kamu sadari atau bahwasanya ya kemampuan Anda memecahkan masalah itu tergantung seberapa kaya Anda akan kosakata. Kalau kosakata Anda hanya segitu, begitu berhadapan dengan masalah Anda muter-muternya di situ aja. Maka dari itu, maka Anda akan kehilangan arah, menjadi stres dan sebagainya. Kenapa? Karena kapasitas berpikir Anda hanya segitu. Baik. Gitu. Dan pikiran itu kayak parasut. Dia itu bekerja pada saat mengembang. Pikiran kita itu hanya bekerja dengan baik pada saat kita mengembangkannya. Itu salah satu cara untuk mengembangkannya apa? Belajar dengan cara apa? Membaca mungkin, berdiskusi dan sebagainya, sehingga ya kapasitas kemampuan Anda berpikir menjadi semakin besar. Gitu. Begitu Anda bertambah kosakata Anda, maka Anda memiliki satu kemampuan untuk memecahkan masalah yang semakin berat, semakin kompleks. Kalau itu yang terjadi, ya tentunya kapasitas Anda menjadi semakin besar. Gitu. Oke? Oke.
Nah Pak Made, terkait dengan tadi, dengan meningkatkan kapasitas diri Pak Made, kadang kita untuk fokus itu kadang sulit Pak Made. Mungkin bisa diberikan tips agar bisa Boleh. fokus untuk meningkatkan, dalam artian tadi disampaikan keranjang rezeki kita, terus untuk fokus kita terhadap bagaimana mengembangkan diri kita itu sendiri Pak Made. Oke. Dan banyak pasien-pasien saya yang datang ke saya ini nggak bisa fokus, pikiran saya itu selalu mengganggu dan sebagainya. Pikiran saya itu terlalu banyak berpikir dan sebagainya. Ya, jawaban saya wajar. Itu sangat-sangat wajar dan sangat-sangat manusiawi. Ya, kenapa? Karena fungsi utama dari pikiran adalah untuk berpikir. Ya kan? Iya. Kalau banyak bisa berpikir itu kan sebenarnya bagus. Cuman sekarang berpikirnya itu terstruktur atau tidak. Gitu. Berpikirnya ini yang mampu memecahkan masalah atau tidak. Masalahnya hanya di sana kok. Gitu ya. Baik. Nah, bagi Anda yang tidak bisa fokus ya, dan itu wajar juga. Karena pikiran itu kayak monyet, loncat-loncat terus dia. Sekarang berpikir ini, melupakan ini. Berpikir ini, melupakan ini. Begitu terus. Nah, tipsnya kali ini adalah bagaimana Anda bisa menguasai pikiran Anda sehingga Anda lebih mudah bisa fokus. Gitu ya. Mungkin ini akan saya kasih caranya ya. 5-7 menit aja. Gitu ya. Silakan Anda duduk ya. Duduk di kursi, bersila juga boleh. Terus tangan taruh di paha kayak begini aja ya. Sekarang pejamkan matanya, tarik nafas, hembuskan nafas. Pada saat menarik dan menghembuskan nafas, benar-benar Anda rasakan nafas Anda. Pada saat menarik dan menghembuskan nafas, benar-benar Anda rasakan nafas Anda. Setiap Anda menarik dan menghembuskan nafas, maka biarkanlah diri Anda memasuki tingkat relaksasi yang semakin rileks, jauh lebih rileks. Kenorkan dari leher Anda, pundak Anda, lengan Anda, badan Anda, pinggul Anda, betis Anda. Kenorkan semuanya sehingga menjadi kendor, rileks. Hadirkan rasa nyaman mulai dari kepala, kaki, paha, leher, pundak, perut, dada, dan seluruh tubuh Anda. Semuanya bisa Anda buat menjadi semakin rileks, jauh lebih rileks dan nyaman. Saat sekarang ini, apapun yang terlintas di dalam pikiran Anda, ikuti saja. Apapun yang terlintas di dalam pikiran Anda saat ini, ikuti aja. Amati aja apa yang dipikirkan oleh pikiran Anda. Apakah itu yang positif? Apakah itu yang negatif? Diikuti aja. Setelah Anda mengikuti, balik lagi, ingat nafasnya. Muncul lagi pikiran yang lain, ikuti saja. Setelah itu kembali lagi dengan nafas Anda. Mungkin muncul pikiran yang lain, ikuti lagi. Ikuti saja apa yang sedang dipikirkan oleh pikiran Anda. Setelah itu kembali lagi ke nafas Anda. Dan jika pikiran Anda masih memikirkan hal yang lain, ikuti lagi pikiran itu. Setelah itu kembali lagi ke nafas Anda.
Dan jika pikiran Anda sudah tenang, Anda hanya fokus dengan satu pikiran saja, atau Anda hanya fokus dengan satu hal yang sedang dipikirkan oleh pikiran Anda, sambil menyadari nafas Anda, maka buatlah afirmasi yang positif yang benar-benar Anda inginkan. Misalnya, saya mendapatkan penghasilan atau uang yang datang kepada saya dari segala arah setiap harinya. Setelah Anda mengucapkan itu, muncul di dalam pikiran apapun itu, diikuti saja pikirannya. Ikuti saja pikirannya. Setelah itu kembali lagi ke nafas dan biarkan pikiran itu menjadi tenang. Nah, sekarang tarik nafas yang kuat. Tahan. 3, 2, 1. Hembuskan perlahan-lahan dan buka matanya. Nah, latihan yang seperti itu Anda bisa lakukan dalam kurun waktu yang cukup lama. Setiap orang tentunya memiliki satu kondisi yang berbeda. Ada yang bisa cepat tenang pikirannya, ada yang perlu beberapa lama untuk mengikuti pikiran-pikiran yang muncul, sehingga pada akhirnya pikiran Anda menjadi tenang. Bahkan ada beberapa di antara Anda mungkin ya, untuk melatih hal ini berulang-ulang baru bisa melakukan itu gitu loh. Jadi tergantung kondisi. Yang jelas bahwasanya ya, berlatihlah terus. Terus sampai kita bisa merasakan ya, ketenangan itu. Sampai bisa Anda mendapatkan ketenangan. Intinya adalah pada saat Anda merasakan ketenangan, artinya Anda sudah bisa menguasai pikiran Anda. Oke. Nah, Pak Made, seperti tadi sudah jelaskan, kita sudah bisa nantinya gitu ya, untuk fokus terhadap apa yang memang menjadi tujuan kita. Seperti tadi Pak Made sampaikan, ada di bagian kristal keuangan gitu. Dan bagi teman-teman gitu Pak Made ya, dan hal-hal yang lain selain fokus, apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan Pak Made? Bisa dengan pura-pura sibuk juga bisa. Oke, pura-pura sibuk gimana? Pura-pura sibuk misalnya pada saat kita merasa moodnya itu drop banget gitu ya, malas sekali dan lain sebagainya, atau kita itu lari dari hal yang seharusnya kita kerjakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kaitannya gitu loh. Nah, apa-apa. Jadi pada saat itu ya, katakanlah misalnya kalau di rumah gitu ya, pura-pura aja misal mengerjakan sesuatu hal gitu, mungkin memperbaiki tanaman, kebun dan lain sebagainya ya. Kalau kayak saya misalnya dengan membaca buku, dengan mulai menulis buku yang baru, membuat materi-materi yang baru dan lain sebagainya, ya lama-lama pikiran itu akan mengikuti kita kok gitu. Oke. Dan yang lainnya nanti akan saya jelaskan ya, bagaimana kita bisa bersahabat dengan energi keberuntungan itu sendiri. Itu di next periodnya. Oke. Baik Pak Made, terima kasih. Luar biasa sekali informasi dan juga sharing yang Pak Made berikan kepada kita. Bagi teman-teman seperti tadi yang sulit untuk fokus, bisa melatih hal ini berulang kali sehingga bisa menguasai pikiran kita sendiri. Dan untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan lebih detail gitu ya, yang tidak bisa kita untuk jelaskan di episode malam hari ini, mungkin bisa ditanyakan langsung ke narasumber kita di 08132147747747 atau langsung bisa di Instagram dan juga Facebook di Focus Solution Indonesia. Baik, terima kasih Pak Made, kita cukupkan untuk malam hari ini dan selamat malam.